Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Kita puji dan muliakan Tuhan Allah melalui nyanyian NKB nomor 1 ayat yang pertama, Hai Kristen nyanyilah. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam posisi berdiri, kita dengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. NKB 34 baitnya pertama, setiamu Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Permohonan ini kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa masing-masing pribadi di saat teduh. Kita mulai. Amin. Kita nyanyikan NKB 48, bait yang pertama. Hanya Dia yang tahu.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita kita berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan Allah. Berita anugerah bagi kita sekalian ialah bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengakui dosanya kepada Tuhan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita nyanyikan NKB 73 bait pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di persekutuan ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati di hidup ini. Kami memuliakan Engkau yang senantiasa berkenan menerangi langkah kami melalui firman-Mu. Saat ini pun, berilah kami akal budi dan hikmat untuk memahami firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami beroleh kekuatan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai 28 begini bunyinya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di berbagai tempat dalam pelayanannya telah mendatangkan harapan bagi banyak orang yang sedang dalam pergumulan oleh berbagai persoalan hidup, termasuk salah satunya oleh berbagai bentuk penyakit yang diderita. Maka kemanapun Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya, di sana selalu datang orang yang memohon kesembuhan atau memohon kesembuhan orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga halnya ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus pergi ke daerah ini sesungguhnya merupakan upaya menghindar dari kerumunan orang banyak, menghindar dari perhatian yang sangat mencolok oleh banyak orang. Bahwa ketika Yesus kembali ke Genesaret, dia juga didatangi oleh banyak orang termasuk orang-orang Yahudi. Di Genesaret Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan kemudian orang-orang dari Yerusalem datang, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mulai menjebak Yesus. Inilah latar belakang kenapa Yesus dikatakan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Apa dan bagaimana daerah ini sampai dipilih oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebagai tempat penyingkiran? Saudara-saudara, Tirus dan Sidon adalah daerah perbatasan antara Israel dan tanah Kanaan di bagian utara. Layaknya di perbatasan, maka orang-orang yang tinggal di sini akan berjumpa dengan orang lain yang berbeda. Jadi bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Kanaan, bahkan orang-orang bukan Yahudi lainnya. Di perbatasan ini, menurut pandangan Yesus, dia akan terhindar dari kerumunan banyak orang. Di perbatasan ini perhatian banyak orang kepada Yesus dan murid-muridnya akan berkurang. Tetapi saudara-saudara, benar bahwa di perbatasan ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ternyata tidak dikisahkan berjumpa dengan begitu banyak orang. Karena memang daerah perbatasan ini adalah daerah yang tidak dihuni oleh banyak orang. Di sini saudara-saudara, komunitas atau orang-orang Yahudi yang tinggal lebih fanatik dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Kenapa demikian? Akibat perjumpaan orang Yahudi dengan orang-orang Kanaan, mereka dituntut untuk lebih dalam hal memelihara kekudusan hidup mereka sebagai bangsa pilihan. Maka umat Yahudi sangat menjaga jarak dengan orang-orang lain yang bukan Yahudi, termasuk orang-orang Kanaan. Dan itulah sebabnya nanti kita lihat kemudian bagaimana murid-murid meminta kepada Yesus supaya perempuan Kanaan ini disuruh pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaannya di mata orang-orang Yahudi, orang Kanaan laksana anjing-anjing liar. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang najis yang tidak patut dan tidak pantas untuk hidup bersama. Anehnya adalah, walaupun perempuan Kanaan ini telah mengetahui pemahaman Yahudi yang demikian, ketika ia mendengar Yesus datang ke daerahnya, dia mencari Yesus. Ada apa?
dengan perempuan Kanaan ini? Bukankah dia tahu kalau dia datang berjumpa dengan Yesus, dia pasti ditolak? Karena dia bukan bagian dari orang-orang Yahudi, bukan keturunan umat pilihan. Dia adalah orang yang dianggap najis, bahkan laksana anjing-anjing liar. Saudara-saudara, disinilah kisah ini semakin menarik tatkala perempuan Kanaan ini mendatangi Yesus. Dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dari kalimat ini nyata bahwa perempuan Kanaan ini telah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Ucapan dan panggilan yang disampaikannya kepada Yesus amat benar dan tepat. Ya Tuhan, anak Daud. Saudara-saudara, iman perempuan ini sesungguhnya telah dibangun ketika dia mulai mendengar kisah dan pelayanan Tuhan Yesus di berbagai tempat. Sampai kemudian iman yang lahir dari mendengar itu diwujudkannya dengan tindakan nyata. Dia datang menjumpai Tuhan Yesus, memohon kasih kemurahan Tuhan Yesus atas pergumulan yang dihadapinya. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu ini sepertinya sudah berada di ambang keputusasaan. Seharusnya sebagai orang Kanaan, dia tidak memilih untuk datang mencari Yesus yang pasti waktu itu ada bersama dengan orang-orang Yahudi di perbatasan. Tapi perempuan ini menembus batas itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika perempuan Kanaan ini memohon belas kasihan Tuhan? "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Saudara-saudara, ternyata permohonan ini tidak ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Bahkan kemudian murid-murid Tuhan Yesus semakin gelisah ketika Tuhan Yesus tidak merespon permohonan perempuan ini. Murid-murid Tuhan Yesus makin gelisah sehingga meminta Tuhan Yesus mengusir perempuan ini. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Perempuan ini bukannya pergi, dia nekat dan terus mengejar, mengikuti Yesus, dan dikatakan dalam bacaan kita berteriak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini tidak langsung pulang ketika Yesus tidak memberi tanggapan. Bahkan kemudian ketika murid-murid meminta supaya dia diusir, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apa maksudnya saudara-saudara? Ini mau mengatakan sesungguhnya kepada perempuan Kanaan itu bahwa tidak tersedia berkat bagi kalian orang-orang najis dan orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, perempuan ini pun tidak kembali. Dia tidak kecewa ketika mendengar kalimat itu, bahkan sebaliknya dia sampaikan, "Tolonglah aku Tuhan." Saudara-saudara, kedua kalinya perempuan ini menyampaikan permohonannya. Dan jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang dipersiapkan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara-saudara, disinilah sesungguhnya puncak keberimanan perempuan Kanaan ini. Dalam kalimat aslinya kata anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini menunjuk anjing-anjing yang ada di rumah, anjing yang bersih, anjing peliharaan, bukan seperti anjing liar yang disamakan dengan orang-orang Kanaan oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, walaupun dia disetarakan laksana anjing, perempuan ini pun tidak mau pergi. Dia tetap merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Allah. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara,
ini adalah kalimat kiasan. Walaupun memang dalam keseharian orang Yahudi, roti itu adalah barang yang kudus. Dalam pemahaman mereka bahwa roti itu adalah berkat yang terbesar dari Tuhan Allah. Maka roti tidak akan pernah dilemparkan kepada anjing. Saudara-saudara, tapi kemudian kalimat ini sesungguhnya mengandung makna mau menunjuk keberadaan perempuan yang datang untuk mencari Yesus ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, perempuan ini tidak putus asa. Dengan menggunakan kata anjing yang dipakai Tuhan Yesus, perempuan ini merasa bahwa ada harapan. Karena yang disebut dengan kata anjing oleh Tuhan Yesus di sini adalah anjing bersih, anjing yang ada dipiara di rumah. Maka perempuan ini menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudara, sungguh luar biasa tindakan perempuan Kanaan ini. Perjuangan tidak terbatas, tidak dibatasi oleh rasa ego diri. Imannya tidak dipengaruhi oleh harga diri dan apapun yang melekat padanya. Imannya yang teguh meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan anak perempuannya, membuat perempuan ini tidak mundur dan tidak putus asa. Tuhan Yesus melihat keteguhan iman itu di dalam diri ibu ini. Apa yang Yesus sampaikan? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara, iman di dalam hidup seorang perempuan Kanaan ditemukan oleh Tuhan Yesus melalui tindakan yang dilakukannya. Tindakan apa saja itu? Ini yang mau kita renungkan dalam persekutuan ini. Yang pertama, saudara-saudara, perempuan Kanaan ini pertama-tama memberi diri mendengar tentang Tuhan Yesus. Dari mendengar berita tentang Tuhan Yesus itu dia hidup dalam iman. Dan iman itu diwujudkannya dengan tindakan nyata. Dia datang mencari Tuhan Yesus dikala hidupnya sedang dalam keputusasaan. Menyaksikan anak perempuannya tersiksa kerasukan setan. Yang berikut saudara-saudara, iman juga nampak ketika dia terus menerus tanpa kenal lelah dan tanpa kenal menyerah, memohon kasih kemurahan Tuhan. Tidak mudah di posisi perempuan Kanaan ini. Kenapa? Bayangkan saja ketika dia datang menyapa Tuhan Yesus dengan sapaan yang benar. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Tuhan Yesus tidak merespon. Bahkan kemudian ketika dia mengikuti Tuhan Yesus dan berteriak-teriak, dia malah diminta untuk disuruh pergi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini tetap mengikuti dan berteriak kepada Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Tapi apa kemudian yang terjadi? Permohonan ini pun tidak langsung direspon. Bahkan perempuan ini berada di dalam kerendahan yang serendah-rendahnya, bahkan disamakan seperti anjing menurut pandangan orang Yahudi terhadap orang Kanaan. Saudara-saudara, iman yang besar ada pada perempuan Kanaan ini. Dan itu nyata dan nampak ketika dia berupaya untuk terus datang kepada Tuhan, menyampaikan segala permohonannya, dan dia tidak pernah menyerah. Dia yakin bahwa kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun, termasuk oleh kesukuan, oleh agama, oleh identitas, oleh status sosial. Perempuan Kanaan ini tahu dan itu melekat dalam dirinya oleh iman. Tuhan Yesus yang dijumpai adalah Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang kasih setianya tidak dibatasi oleh apapun. Saudara-saudara, hanya dengan imanlah segala sesuatu yang kita kehendaki dapat terjadi.
Hanya dengan imanlah segala sesuatu yang kita kehendaki dapat terjadi. Jangan pernah berharap dan bermimpi apa yang kita kehendaki akan terjadi tatkala kita tidak beriman. Anak perempuan dari ibu ini seketika itu juga sembuh menurut catatan Alkitab. Seketika itu juga anak perempuan ini sembuh. Seketika kapan? Ketika imannya disimpulkan oleh Tuhan Yesus sungguh besar. Dia langsung beralih kepada kehidupan yang sukacita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah mendengar Tuhan Yesus, kita telah mendengar kasih-Nya yang tak pernah terbatas dan tak pernah berubah dan tak pernah berakhir. Maka carilah Dia dan teruslah mencari Dia, memohon pertolongannya tanpa kenal lelah dan tanpa menyerah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman-Nya. Kita lakukan NKB 119 bait 1, nyanyikan lagi bagiku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Karena itu ingatlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 bagian A. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita nyanyikan NKB 100 bait 1 sampai 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Menyertai langkahmu.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 197 bait 1, besarlah untungku. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan dan bersyukur karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Karena Engkau memberi kami pengharapan. Melalui firman-Mu saat ini kami diteguhkan, dikuatkan, bahwa dengan iman yang kami miliki, kami dapat menerima dan menikmati apa yang kami kehendaki. Ya Tuhan Allah, meteraikan firman-Mu di hidup kami, agar sungguh kami menjadi orang-orang yang beriman besar dan menurut pandangan Tuhan, iman kami benar. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa oleh karena kasih-Mu itulah hari-hari boleh kami lalui dengan berbagai pengalaman hidup yang terjadi atas kami. Kalaupun kami berada di tengah pergumulan, Engkau Tuhan pasti mengetahui dan senantiasa memperhatikan hidup kami. Kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa dan mampu melepaskan kami dari segala bentuk tekanan hidup yang membebani langkah kami. Engkau memberi kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Engkau membungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan berbagai tanggung jawab dan aktivitas kami, penuh dengan sukacita, karena kasih setia Tuhan mewarnainya. Bapa di sorga, di hari-hari yang berjalan ini ke depan, Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah yang kami cari. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menanti. Karena itu, tuntun langkah kami Tuhan. Supaya ketika kami menjalani kehidupan ini, kami terus merasakan kuasa-Mu. Oleh iman kepadamu kami dimampukan menaklukkan rasa ego diri kami, harga diri kami dan apapun yang menghalangi kami untuk menaruh harap dan percaya kepadamu. Bapa di sorga, kami memohon Tuhan memberkati setiap warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, secara khusus Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 ini. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati anak-anak kami, para ibu hamil. Tuhan akan menjaga, melengkapi mereka dengan kuasa Roh-Mu. Walaupun mereka harus beribadah di rumah mereka masing-masing,
Kami percaya lawatan-Mu terjadi di sana, kehadiran-Mu akan nyata. Bapa di sorga, berkati kami pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat, BP, panitia pembangunan, seluruh perangkat pelayanan, bahkan Engkau Tuhan yang memberkati setiap pribadi dalam persekutuan ini. Tiap rumah tangga hadirkan damai, yang berjumpa dengan persoalan dan kemelut hidup. Tuhan ajar mereka untuk datang kepadamu, sebab mereka sesungguhnya telah mendengar Engkau. Maka karuniakanlah Tuhan kasih-Mu kepada setiap pribadi yang saat ini sedang dilanda pergumulan oleh berbagai peristiwa hidup. Tolong ya Tuhan Allah, Engkau memulihkan hidup saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan karena sakit. Engkau memberi kesembuhan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan Allah, mereka yang dalam perencanaan hidup dalam perjalanan di tempat yang terpisah seorang dengan yang lain, Tuhan akan menjaga dan memelihara. Engkau Tuhan, kami percaya sungguh berkuasa, kasih-Mu tidak dibatasi oleh apapun di hidup ini. Bangsa dan negara ini kami mohon Tuhan berkati. Engkau yang berkuasa, Tuhan, jaga dan lindungilah kami, umat-Mu ini, persekutuan ini, supaya sungguh kami menjalani kehidupan ini senantiasa hanya takut pada Tuhan. Kami berhikmat, kami dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit dan wabah. Terima kasih ya Tuhan Allah, terpuji kekal nama-Mu. Engkau kuduskan hidup kami, puji-pujian kami. Bahkan Tuhan, Engkau hiburkan kami dalam menjalani kehidupan yang berjumpa dengan berbagai bentuk tanda tanya dan pergumulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dengan penuh sukacita, kita melakukan pujian NKB 129 bait yang pertama, Indah Mulia. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan kita duduk dan kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa mengakhiri persekutuan ibadah ini secara pribadi. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Kiranya kasih, karunia dan kemurahan Tuhan terus mewarnai hidup kita. Atas nama Majelis Jemaat seluruh perangkat pelayanan, kami sampaikan kepada kita ucapan selamat hari Minggu, selamat berhikmat menjalani hari-hari hidup bersama Tuhan. Shalom.